Perkenalkan, nama Sarip Kakendek dari Prodi Psikologi Kristen dengan NIM 1320230241. Di sini saya akan membuat video mengenai materi-materi apa saja yang telah saya dapat dari mata kuliah Psikologi Komunikasi. Materi yang pertama, konsep dasar psikologi komunikasi. Komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, pemikiran, dan perasaan antara individu atau kelompok. Komunikasi dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, termasuk verbal, non-verbal, visual, dan digital. Tujuan komunikasi secara umum adalah menyampaikan peran internasional atau ide kepada orang. Dengan menggunakan definisi Jordan Almlider, mendefinisikan psikologi komunikasi sebagai ilmu yang berusaha menjabarkan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental serta perilaku dalam komunikasi. Ada 3 tolak ukur menyatakan komunikasi yang berlangsung secara efektif, yaitu yang pertama, pemahaman diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, mapannya hubungan yang bermakna. Dan yang ketiga, perubahan sikap dan perilaku. Materi yang kedua, prinsip komunikasi. Ada 11 prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasinya. Kesembilan, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-10, komunikasi bersifat irreversible atau tidak dapat diubah. Dan yang ke-11, komunikasi bukan penasehat untuk menyelesaikan berbagai masalah. Materi yang ketiga, sistem komunikasi interpersonal. Sensasi merupakan tahap awal penerimaan pesan. Sensasi berasal dari kata sense, berarti alat indera. Sensasi adalah proses menangkap stimuli melalui alat indera. Persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi. Pengaruh faktor-faktor personal pada persepsi interpersonal seperti pengalaman, motivasi, dan kepribadian. Pembentukan kesan seperti stereotip, implicit personality, teori, dan atribusi. Pengelolaan pesan seperti panggung, penampilan, dan gaya bertingkah laku. Pengaruh persepsi interpersonal pada komunikasi interpersonal. Materi yang keempat, konsep diri. Ada 2 komponen konsep diri, yaitu komponen kognitif seperti pikiran atau pandangan, dan komponen afektif seperti perasaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep diri adalah bagaimana orang lain menilai diri kita akan membentuk konsep diri kita. Pengaruh konsep diri pada komunikasi interpersonal adalah ramalan yang dipenuhi sendiri, percaya diri, dan selektivitas. Materi yang kelima, atraksi interpersonal. Atraksi interpersonal adalah daya tarik seseorang atau sikap positif pada seseorang yang memudahkan orang lain untuk berhubungan atau berkomunikasi dengannya. Atraksi interpersonal dapat menjadi dasar hubungan-hubungan yang lebih dalam seperti persahabatan, romansa, atau hubungan profesional. Faktor-faktor personal
yang mempengaruhi atraksi interpersonal seperti kesamaan karakteristik personal, tekanan emosional atau stres, harga diri yang rendah, dan isolasi sosial karakteristik. Faktor-faktor situasional yang mempengaruhi atraksi interpersonal seperti daya tarik fisik yang ganjaran, kedekatan, dan kemampuan. Pengaruh atraksi interpersonal pada komunikasi interpersonal seperti penafsiran pesan atau penilaian dan aktivitas efektivitas. Komunikasi keterbukaan, perhatian dan respon positif, kesamaan dan kepentingan bersama, komunikasi nonverbal, kesediaan untuk mendengarkan perseptif lain, dan pemecahan konflik yang lebih efektif. Materi yang keenam, hubungan interpersonal. Komunikasi yang efektif ditandai dengan hubungan interpersonal yang baik. Komunikasi interpersonal menuntut pemahaman hubungan simbolis antara komunikasi dan perkembangan rasional. Para psikologi pun mulai menaruh minat yang besar pada hubungan interpersonal dari segi psikologi komunikasi. Ada teori-teori atau model hubungan interpersonal. Yang pertama adalah model pertukaran sosial, yang kedua model peran, dan yang ketiga model pertanian, dan yang keempat model interaksional. Materi yang ketujuh, sistem komunikasi massa. Komunikasi massa adalah proses penyampaian informasi, ide, dan sikap kepada banyak orang. Komunikasi massa dapat diartikan sebagai proses komunikasi melalui massa. Fungsi komunikasi massa yaitu pengawasan, penafsiran, dan penyebaran nilai-nilai dan hiburan. Efek komunikasi massa terbagi menjadi 3 efek. Yang pertama, efek kognitif adalah akibat yang timbul pada diri komunikasi yang sifatnya informatif bagi dirinya. Efek yang kedua, efek afektif. Kadarnya lebih tinggi daripada efek kognitif. Dan efek yang ketiga, efek behavioral atau kuratif, merupakan akibat yang timbul pada diri khayalan dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan. Demikian penjelasan materi yang telah saya dapat lalui dalam semester 1 ini di mata kuliah Psikologi Komunikasi. Sekian dan terima kasih.